Hmm. Alhamdulillah ramai sekali malam ini. Kita sangat bersyukur tentu. Ya, oke, di media kita sekarang kita bisa lihat itu live on YouTube. Jadi saya sinkronkan sementara dengan akun link YouTube saya sehingga nanti bisa di-share linknya saja kepada teman-teman di grup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ibu Leader dan rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan walafiat. Terima kasih atas segala dukungan dan waktu yang Bapak Ibu berikan. Terutama kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Citra Jaya. Jadi sebenarnya untuk sedikit cerita kepada teman-teman sekalian bahwa jadwal Pak Citra ini sebenarnya tarik ulur karena memang kami mempertimbangkan banyak hal. Bahkan kemarin saya sempat tawarkan juga ke Pak Citra bahwa Pak sekarang ini akhir-akhir ini di ATE itu ketika kita live Zoom itu teman-teman jarang yang online Pak, karena mungkin pertimbangan ketika malam itu kalau melakukan Zoom itu memang biasanya teman-teman jarang yang join karena mungkin pertimbangan kuota. Makanya kemarin saya sempat sampaikan ke Pak Citra apakah tidak memungkinkan di live Telegram saja dengan jangkauan lebih banyak. Biasanya kalau di Telegram kita live itu saya lihat 800 sampai 1000 orang. Namun kalau di live Zoom ya seperti ini 20 sampai 40 orang seperti itu. Jadi tergantung tema. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini suatu kesyukuran karena di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul bersama melalui kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Citra. Tentu beliau lagi kredit dengan rapat tapi berkenan, mungkin beliau belum sempat istirahat tapi masih meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman di XD Expert ini. Mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengenal beliau, tadi CV-nya saya sudah share di grup Telegram, jadi nanti tidak perlu saya tampilkan di sini lagi, jadi silakan kita melihat di grup Telegram. Oke, mungkin itu saja sedikit pembukaan dari kami, dan mungkin untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Pak Citra. Saya izin jadikan co-host dulu Pak ya untuk menampilkan materinya. Ya. Saya yang share ya, Mas Mumu ya. Bisa Pak, atau bisa saya juga yang share atau gimana Pak? Saya terserah Pak. Saya aja deh, biar... Oh siap, ya saya sudah jadikan co-host Pak. Ya siap. Oke, demikian kami persilakan kepada Pak Citra, dengan hormat kami persilakan. Terima Silakan kasih Pak. banyak Mas Mumu dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk teman-teman semua ya, baik yang masih di kantor, ada yang di jalan, ada yang dalam perjalanan pulang, ada yang perjalanan ke kosan. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Hari ini saya diminta sekitar beberapa bulan yang lalu ya oleh Bu Ayat untuk mengisi. Jadi ini menurut saya bukan ask the expert ya, Mas Mumu, tapi ask the experience aja ya, karena saya lebih banyak pengalaman sih. Bukan ke expertise-nya ya, tapi ke experience-nya. Jadi kalau dilihat judulnya, ini juga menentukan judul, kalau boleh sedikit cerita, agak sedikit tarik ulur sama Bu Ayat, karena saya sendiri nggak begitu srek dengan judul ini, karena berat banget, karena begitu menemukan terus bermain-main dengan masalah. Padahal masalah kan bukan untuk kita ajak main-main ya, tapi akhirnya tetap diputuskan seperti ini. Jadi sedikit disclaimer saja, saya mulai dari disclaimer ya yang paling bawah. Jadi karena ini judulnya menemukan, boleh saya balik lagi ya. Bagaimana menemukan dan bermain-main dengan masalah, mungkin saya di 1,5 jam ini lebih banyak ke yang menemukan dulu. Karena kenapa? Karena kalau udah ketemu, gampang mencari solusinya.
Cuman pertanyaannya, kenapa sih judulnya menemukan masalah? Artinya apakah memang banyak masalah yang nggak ketemu? Kalau nggak ketemu, ternyata berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali orang yang sebenarnya bukan nggak menemukan, sudah ada di depan mata, cuma dia nggak sadar kalau itu masalahnya. Dan kecenderungan di kita itu lebih fokus ke solusinya, tapi nggak begitu mendalami di masalahnya apa. Jadi kadang-kadang kita suka bingung, ini sebenarnya solusi yang ditawarkan ini untuk masalah apa. Jadi di 1,5 jam ini kita coba definisikan atau mencari tahu apa sih masalah itu, terus mengetahui alasan masalah ini sering gagal ditemukan, dan ini sering terjadi memang. Walaupun agak sedikit mengejutkan, tapi pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Terus untuk mengetahui betapa pentingnya merumuskan masalah dengan baik. Jadi sekali lagi ini disclaimer ya, bukan untuk masalah-masalah yang sudah ketemu, apalagi yang sudah di depan mata. Kalau itu tinggal dikerjain aja, langsung dicari solusinya. Tapi ini untuk untuk masalah-masalah yang belum ketemu, atau mungkin masalah yang di masa depan gitu ya, yang belum urgent, tapi memang harus diselesaikan. Nah, tadi saya di slide sebelumnya menampilkan apa sih masalah itu. Tentu kalau mengacu ke kamus, masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Misalkan kalau persoalan keluarga itu adalah hendaknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri misalnya. Rapat itu harus memecahkan masalah yang paling rumit. Tapi saya sering menggunakan definisi lain yang menurut saya lebih mudah, yaitu masalah itu adalah kesenjangan atau gap antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Saya lebih senang menggunakan ini karena bagi saya lebih praktis, lebih mudah, lebih forward ya, lebih langsung ketahuan. Seperti kalau dua gambar ini, yang gambar pertama ya langsung kelihatan masalahnya, ada gap di situ, ada kesenjangan di situ, yaitu batanya bolong. Harusnya ada, tapi tidak ada. Atau di gambar sebelah kanan harusnya ada jembatannya, tapi nggak ada. Itu masalah. Jadi buat saya pribadi, ini definisi yang di bawah itu lebih mudah untuk diambil sebagai definisi sebuah masalah ketimbang yang ada di kamus ya. Kita coba sedikit exercise ya, Mas Mumu ya. Ini kita buat sedikit tabel. Yang paling kiri itu aspeknya yang sehari-hari kita laksanakan. Yang kolom kedua yang seharusnya terjadi, kolom ketiga itu kenyataan, kolom keempat itu masalah atau bukan sih. Jadi misalkan kalau rekrutmen peserta, yang seharusnya terjadi per 31 Desember tahun lalu itu minimal 95% penduduk Indonesia menjadi peserta. Kenyataannya kurang lebih baru 82% ya. Jadi ini kira-kira masalah atau bukan? Di nomor 2, pengumpulan iuran, kalau ditarik harusnya itu 65%, ternyata kenyataan 55%. Ini masalah atau bukan? Rasio rujukan maksimal 0%, kenyataannya 5%. Rasio realisasi biaya Pelkes dan penerimaan iuran maksimal 100%, kenyataan 99%. Misalkan ya, ini contoh-contoh saja. Kunjungan ke rumah sakit yang tidak perlu maksimal 0%, kenyataan 15%, dan yang paling bawah, dana jaminan sosial harusnya tidak defisit, kenyataannya defisit. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang menjadi masalah itu ternyata nomor 1, 2, 3, kecuali nomor 4 ya, kalau dilihat di sini. Kenapa? Karena di nomor 4, apa yang kenyataannya terjadi sudah sesuai dengan yang seharusnya terjadi, karena seharusnya maksimal 100%, tapi ternyata rasionya 99%. Jadi dengan cara seperti ini, buat saya ini lebih mudah dalam mendefinisikan apakah ini suatu masalah atau bukan. Tapi ini sifatnya sangat angka ya, sangat kuantitatif ya, jadi relatif lebih mudah kita melacaknya. Nah, memangnya masalah ini sulit ditemukan ya. Ternyata berdasarkan pengalaman saya, banyak orang yang kesulitan menemukan masalah. Ini contoh real ya. Saya pernah dimintai konsultasi gitu ya, ada seseorang namanya X, diminta untuk menerapkan
pedoman ISA. ISA itu International Social Security Association, ya, tempat lembaga-lembaga seperti BPJS ini berkumpul, ya, berasosiasi di tingkat dunia. Jadi mereka punya pedoman tentang pelatihan dan pengembangan, dan diminta untuk menerapkan prinsip-prinsip di pedoman itu di BPJS Kesehatan. Ini real, ya. Ini izin sebelah kanan ini dalam bahasa Inggris, tapi tentu teman-teman sudah paham, ya. Jadi di dalam guideline-nya itu ada beberapa hal dari mulai struktur dan mekanisme. Mungkin saya lanjut ke slide berikutnya karena sama. Nah, yang sebelah kiri itu tadi lanjutan yang sama dengan yang tadi sebelah kanan. Jadi diminta untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam pedoman ISA ke dalam BPJS. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hasil survei EOS, ya, tentang Employee Opinion Survey. Nah, waktu itu kebingungan dia, gimana sih, bagaimana cara saya mengimplementasikan pedomannya ISA ke BPJS. Jadi saya minta ke orang itu untuk coba cari gap-nya di mana sih antara yang seharusnya itu artinya yang ada di pedoman ISA yang kiri, dengan yang sebenarnya yang kanan, yang terjadi di EOS. Lalu kita coba baca satu persatu, ya. Tapi kalau untuk mempersingkat mungkin saya langsung saja. Jadi kalau kita perhatikan di struktur nomor 2 di kiri, apa bacaannya di situ? The board or a board committee. Jadi artinya sebuah direksi, ya. Direksi itu harus memastikan bahwa program pengembangan staf itu memenuhi kebutuhan dari SDM, dan lembaga ini dan harus konsisten dengan prinsip-prinsip ekuitas, keadilan, imparsial, dan kesetaraan gender. Itu yang di sebelah kiri, ya. Lalu kita lihat di sebelah kanan, kenyataannya seperti apa kalau dilihat yang berwarna merah ini. Ternyata menurut teman-teman di hasil EOS, kesempatan pelatihan atau training merata bagi seluruh pegawai itu skornya paling rendah. Jadi saya dengan melihat ini langsung saya bisa menyimpulkan bahwa di sini ada gap antara yang seharusnya di kiri dengan yang di kanan yang terjadi. Yang di kiri mengharuskan adil gitu, ya, equity itu adil, kurang lebih keadilan, ya, fairness, imparsial dalam menentukan program, keikutsertaan dalam program diklat, sementara kenyataannya itu mendapat nilai skor yang paling rendah. Jadi dengan cara mencari gap antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi, menurut saya itu cara yang lebih mudah untuk menetapkan masalah. Jadi saya menyarankan kepada si X, ya, inilah masalah yang menurut saya kamu bisa fokus di situ. Contoh kedua, ini yang saya alami juga ketika menguji mahasiswa S2 di FKM UI sekitar 2 minggu yang lalu. Di sebelah kiri itu rumusan masalah, di sebelah kanan itu pertanyaan penelitiannya. Jadi kita coba lihat, ya, baca sebentar, ya. Ini kalau nggak salah tentang pelayanan rawat jalan di FKTP, dia sedang meneliti itu. Kalau kita baca di rumusan masalahnya, di situ dijelaskan, ya, jaminan kesehatan merupakan suatu instrumen sosial dan seterusnya yang untuk menjamin individu dan seterusnya, ya. Intinya dia menjelaskan JKN itu apa secara teoritis, ya. Di alinea kedua dia menjelaskan tentang program JKN. JKN itu adalah bagi kelompok miskin dan hampir miskin dan seterusnya. Intinya dia lebih banyak menjelaskan JKN. Lalu di pertanyaan penelitiannya, pertanyaannya adalah bagaimana gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan bagi kepemilikan jaminan bersubsidi dan tidak bersubsidi. Bersubsidi artinya PBI, tidak bersubsidi artinya non-PBI. Yang kedua, bagaimana hubungan faktor yang terkait dengan pemanfaatan dan OOP atau out of pocket pelayanan kesehatan rawat jalan. Jadi, pertama yang saya beri kritik adalah kalau menurut saya tidak ada hubungannya antara masalah yang diangkat dengan pertanyaan yang ditanyakan. Karena di pertanyaan dia mempertanyakan bagaimana sih gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan bagi kepemilikan jaminan PBI dan non-PBI. Jadi mempertanyakan seolah-olah ada masalah antara pemanfaatan
rawat jalan bagi PBI dan non-PBI. Tapi di sebelah kiri, dia sama sekali nggak mengangkat ada masalah itu. Memang ada masalah apa sih antara PBI dan non-PBI? Tapi di sebelah kiri dia lebih banyak menjelaskan teori tentang jaminan kesehatan itu apa, lalu tentang JKN itu untuk siapa, tapi nggak menyinggung sama sekali tentang permasalahan pemanfaatan rawat jalan bagi PBI dan non-PBI. Kalau saya membaca pertanyaan penelitian nomor 1, tentu yang saya harapkan di masalahnya itu ada masalah nih antara rawat jalan PBI dan non-PBI. Misalnya PBI ternyata pemanfaatannya rendah dibanding non-PBI. Kalau itu yang diangkat menjadi masalah, tentu lebih masuk akal itu diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Tapi di sini sayangnya di sebelah kiri tidak ada penjelasan apapun yang menjelaskan masalah itu. Begitu juga yang nomor 2, kalau mengangkat isu out of pocket, maka saya mengharapkan di sebelah kirinya itu adalah sedikit-sedikit menyinggung tentang out of pocket di era JKN. Ada apa sih? Apakah memang peserta JKN itu masih ditarik iur biaya yang ilegal? Kalau itu ada di sebelah kiri, itu lebih menjustifikasi pertanyaan penelitian yang nomor 2 bagi saya. Jadi saya angkat isu ini, dan ternyata disetujui oleh seluruh tim penguji. Waktu itu ada Prof. Budi, ada Bu Becky ya. Jadi semua akhirnya setuju bahwa rumusan masalahnya harus ditulis ulang sehingga klop antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi hal-hal seperti ini sangat sering saya temui. Artinya mungkin sebagian orang mungkin saking ingin mencari solusi, sebenarnya mereka sudah punya apa itu masalahnya di kepala mereka, cuman mereka tidak menjelaskan dengan baik di tulisan atau dalam narasinya. Dulu saya kadang berpikir, kenapa sih apakah masalah itu memang sulit ditemukan? Berdasarkan pengalaman, saya akhirnya menyimpulkan bahwa ini ada masalah sudut pandang orang pertama lawan sudut pandang orang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya kita pada saat kita diminta untuk mengangkat sebuah masalah, yaitu tadi, kadang kita sebagai orang pertama kesulitan membedakan, mungkin karena sudah ada di kepala kita ya, tapi begitu kita menjelaskan ke orang kedua, kita menggunakan persepsi orang pertama, yaitu kita sendiri. Jadi kita sering lupa mengingat ada orang lain yang mungkin tidak tahu isi kepala kita. Padahal kita sudah punya berjibun gitu masalah di kepala, tapi kita tidak menjelaskan dengan baik sehingga orang kedua kesulitan mengartikan. Padahal orang kedua itu penting untuk memahami masalah kita supaya mereka bisa ikut memberi solusi. Yang kedua yang paling sering terjadi adalah alokasi waktunya terlalu singkat untuk merumuskan masalah. Jadi mereka cuma diberi waktu singkat, jadi apa yang mereka rasakan selama ini tidak sempat mereka sampaikan dengan baik, mereka langsung buru-buru berpikir ke solusi, tapi lupa merumuskan masalah dengan baik. Atau yang ketiga, mereka terlalu berkeinginan menyelesaikan masalah yang besar ketimbang masalah-masalah yang kecil. Jadi seringkali saya juga menemukan orang-orang yang mungkin karena saking idealisnya ya, ingin menyelesaikan hal-hal yang besar, tapi lupa untuk bahwa masalah-masalah kecil juga sangat penting untuk dipecahkan. Saking pentingnya masalah itu sampai Einstein ngomong seperti itu ya. Jadi kalau cuma diberi sejam, maka dia akan habiskan 59 menit untuk mendefinisikan masalah. Karena kalau udah terdefinisi masalah, insya Allah akan jauh lebih mudah mencari solusinya. Sayangnya bagi sebagian besar dari kita, lebih banyak loncat ke solusi ketimbang berlama-lama atau meluangkan waktu merumuskan masalahnya apa. Nah, tadi Mas Mumu juga mengutip ini ya di grup ya. Karena ini saya juga menemukan bahwa merumuskan masalah itu juga penting, bukan hanya di dunia kerja seperti kita, tapi di dunia hiburan seperti di stand up comedian seperti Chris Rock ini juga penting. Saya kutip dari wawancaranya dia ya, banyak pelawak punya materi bagus, tapi penonton nggak paham, nggak menganggapnya lucu, karena mereka nggak paham masalah yang diangkat oleh si pelawak itu. Maka si Chris Rock ini selalu berusaha untuk memastikan penontonnya itu ngerti dulu dengan masalah yang dia angkat. Karena kalau udah ngerti, pasti lawakannya berhasil. Atau kalau di kita,
banyak stand up komedian kita juga mungkin yang bagus-bagus itu rata-rata adalah mereka yang di awal itu menetapkan masalah atau menetapkan premisnya dengan baik yang dipahami oleh penontonnya. Misalnya kalau mengangkat masalahnya adalah misalkan laki-laki itu tidak bisa multitasking ya. Sedangkan perempuan itu kita mengenal jago multitasking. Kalau mengangkat masalah itu, mungkin sebagian orang akan paham ya, karena mereka merasakan oh ya memang betul ya, memang laki-laki itu cenderung tidak bisa multitasking. Kalau perempuan itu bisa, makanya kalau lagi nyetir misalnya kadang-kadang kalau laki-laki itu kalau lagi nyetir diajak ngobrol suka gak nyambung. Dan akhirnya kalau premisnya itu atau masalah yang diangkat itu sudah disetujui oleh semua orang, maka materi lawaknya apapun kalau udah berdasarkan masalah yang udah disetujui semua orang, cenderung akan berhasil, akan lucu, orang akan tertawa gitu ya. Apapun masalah apapun lawakan yang diangkat. Yang penting masalah awalnya itu dipahami. Kalau ingat juga videonya, saya senang juga nonton videonya Steve Jobs pada saat peluncuran iPhone yang pertama yang tahun 2007. Kalau penontonnya udah setuju dengan masalah yang kita angkat, maka solusi apapun yang kita tawarkan lebih mudah diterima. Kalau sempat nonton video ini juga pada saat peluncuran iPhone, Steve Jobs juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendefinisikan ada masalah apa sih dengan telepon-telepon saat itu. Nah, di sini saya ambil potongannya pada saat dia menjelaskan bahwa masalah utama telepon saat itu adalah pada keyboardnya yang berbentuk plastik, yang permanen, yang nggak bisa diotak-atik ya, dan selalu ada di situ sehingga dia makan tempat banyak sehingga menyisakan ruang untuk layarnya tinggal sedikit. Dia angkat masalah itu cukup lama, jadi pada saat memperkenalkan iPhone benar-benar menjawab permasalahan ini karena di iPhone tidak ada lagi keyboard yang plastik yang selalu ada di situ, yang akhirnya di iPhone bisa di customize keyboardnya. Kalau dia nggak butuh keyboard dia nggak keluar, tapi kalau dibutuhkan dia keluar. Tapi yang jelas di sini Steve Jobs cukup mengalokasikan waktu untuk mendefinisikan ada masalah apa sih, dan itu ternyata diamini oleh banyak orang sehingga mereka benar-benar merasa iPhone itu adalah sebuah solusi dari masalah itu. Dan kita tahu sampai sekarang ya iPhone merajai ya penjualan. Ini saya ambil juga dari film, saya senang nonton film juga ya, The Wolf of Wall Street. Kalau bagi yang sudah nonton, ini tentang orang yang berhasil bisa menjual apa saja ya. Pada saat satu adegan di situ di mana dia diminta untuk menjual sebuah pulpen atau meminta orang lain, tolong jual pulpen ini ke saya, sell me this pen, kata dia. Sebagian orang yang di bawah ini, gambar di bawah ini, dia lebih banyak menjelaskan, oh pulpen ini bagus, pulpen ini kualitasnya baik, harganya murah, dan enak dipakai, dan sebagainya. Tapi dia langsung menyerahkan ke temannya di sebelah kanan itu, ke si Brad. Ini kalau menurut si Leonardo ini, Brad ini seorang sales unggul ya, tolong jual saya pulpen ini. Ternyata dia dengan mudahnya dia coba merumuskan masalahnya dulu sebelum dia menjual barang. Jadi rumuskan, tolong kamu tanda tangan, tulis nama kamu di kertas ini. Itu yang diminta untuk menuliskan nama, dia bilang saya nggak punya pulpen. Langsung dia masukkan, ini saya punya pulpen, kamu bisa beli. Jadi intinya kalau kemampuan kita merumuskan masalah ini baik, hampir semua solusi yang kita tawarkan ini mudah diterima, termasuk dalam tadi dunia hiburan, dalam konteks lawak, dalam dunia sales, tadi iPhone, dan sekarang pulpen. Kalau kita bisa merumuskan masalah dengan baik, dan orang yang teriyakini dengan masalah itu, maka akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Oke, jadi tadi sudah kita coba jelaskan ya masalah-masalah yang bisa dirumuskan dengan baik. Jadi bagaimana sih caranya? Ini saya berdasarkan pengalaman saja ya. Tentu yang pertama tadi kita fokus pada kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Saya lebih kerucutkan lagi, kita bisa pergunakan kata-kata kunci ya untuk menunjukkan perbandingan. Namun
Jadi akan tetapi, sayangnya, itu adalah kata-kata kunci untuk membandingkan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Misalnya BPJS Kesehatan sudah beroperasi selama 6,5 tahun, namun sampai sekarang dana jaminan sosial masih terjadi defisit. Itu contoh penggunaan kata namun untuk menekankan ada gap antara yang seharusnya dengan kenyataan. Yang kedua, juga penting ya, semakin banyak pihak yang sepakat dengan masalah semakin baik. Ini terutama di bidang saya pribadi ya, karena saya di bidang riset JKN, di mana JKN ini banyak hal yang di luar ranahnya BPJS. Saya harus bisa meyakinkan ke orang lain bahwa masalah yang saya angkat ini penting. Kita harus menghindari masalah yang subjektif ya, harus tanya pendapat orang lain. Contohnya gimana sih? Contohnya kalau BPJS ini seringkali membuat inisiatif, selalu dicurigai ya bahwa ini untuk kepentingan BPJS nih. Misalkan kita mau mengatur pelayanan tertentu, pelayanan kesehatan tertentu, itu belum apa-apa juga sudah dituduh wah ini BPJS pasti ujung-ujungnya mau efisiensi, mau mengurangi biaya dan seterusnya. Jadi penting bagi kita untuk mengangkat masalah yang tidak subjektif, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bisa disepakati oleh orang lain. Cara lainnya adalah juga kita harus cari literatur tentang masalah yang kita angkat sebanyak mungkin untuk meyakinkan bahwa ini bukan masalah kita pribadi, tapi di tempat lain pun banyak masalah yang sama yang terjadi yang persis dengan yang kita rasakan sekarang. Jadi semakin banyak tanda kutip teman ya, makin banyak teman makin baik lah, terutama dalam hal mengangkat masalah ini. Semakin spesifik masalah yang diangkat semakin baik, semakin luas, jadi bukan semakin buruk ya, tapi semakin sulit kita memutuskan. Saya pernah juga pengalaman membimbing mahasiswa S3 yang berkali-kali kesulitan merumuskan masalah karena selalu di kepalanya itu ingin merumuskan masalah yang terlalu luas, yang akhirnya kesulitan sendiri dalam mencari solusinya. Berkali-kali diarahkan untuk disempitkan masalahnya, tapi karena mungkin idealismenya tetap tidak mau dan akhirnya sampai sekarang tidak berhasil menyelesaikan studinya karena emang nggak pernah bisa mengatur ekspektasinya dalam merumuskan suatu masalah. Yang keempat, tips dari saya pribadi adalah mengerucutkan masalah ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa? Karena kalau udah dalam bentuk pertanyaan, itu jadi lebih terkerucut karena kita dipaksa untuk menjawab pertanyaan itu. Bahkan udah ada pertanyaan pun kadang-kadang kita nggak jawab ya, apalagi kalau tidak ada pertanyaan. Jadi dari tadi udah ada masalahnya apa, kalau kita kerucutkan ke dalam ke dalam pertanyaan, itu jadi lebih fokus karena kita dipaksa untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, tadi kalau kita semakin banyak pihak yang sepakat dengan masalah, semakin baik. Ini saya ambil studi kasus ya, yang barusan saja sebelum rapat ini sebelum Vicon ini kita lakukan ada rapat tentang kajian kebutuhan dasar kesehatan. Jadi kita ingin menjawab apakah memang manfaat JKN ini terlalu luas karena ada berbagai pihak selalu sempatlah sekali dua kali mengatakan bahwa ini benefitnya JKN ini terlalu luas. Dan ini kita mencari masalahnya apakah betul ini benefit JKN ini terlalu luas. Nah, kita akhirnya menggunakan argumentasi, kalau kita lihat di Undang-Undang 40 pasal 19, di situ ada beberapa kata-kata atau frase yang penting. Yang pertama adalah frase asuransi sosial. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional prinsip asuransi sosial. Ini yang jarang ditekankan ya. Kalau apa sih asuransi sosial itu? Di penjelasannya sudah dijelaskan. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko. Jadi saya beri tanda garis bawah di kata risiko. Kenapa saya beri garis bawah di kata risiko? Karena kata risiko itu seperti kita tahu artinya ada unsur ketidakpastian di situ. Jadi untuk hal-hal yang bersifat ketidakpastian itulah yang sebenarnya masuk ke dalam jaminan kesehatan. Artinya apa? Yang bersifat pasti itu
seyogianya tidak masuk ke dalam jaminan JKN. Misalnya kayak ada orang beranggapan persalinan atau kehamilan itu adalah sesuatu yang bersifat atau persalinan ya, bukan kehamilan. Persalinan itu adalah sesuatu yang bersifat pasti. Artinya kalau seorang menikah, ya kemungkinan besar dia pasti dia akan melahirkan dan ada upaya untuk memiliki keturunan. Maka ada yang berpendapat sebaiknya itu tidak masuk menjadi jaminan JKN, manfaat JKN. Di sini juga di pasal keduanya, ayat keduanya, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat dan seterusnya dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jadi di satu sisi asuransi sosial, di sisi lain kebutuhan dasar kesehatan. Jadi di sini kita harus dipaksa untuk berargumentasi bahwa atau argumentasi yang kita angkat di sini adalah bahwa JKN itu adalah asuransi sosial, artinya tidak semua kebutuhan dasar kesehatan bisa dijamin oleh jaminan kesehatan, tapi melainkan adalah hal-hal yang bersifat ketidakpastian itu. Jadi inilah yang kita coba angkat dan jadikan rumusan masalah bahwa masih ada manfaat JKN yang bersifat pasti, yang harusnya tidak dijamin, tidak masuk menjadi prinsip asuransi sosial. Dan alhamdulillah dengan argumentasi ini sampai sekarang belum bisa ada yang membantah. Jadi sudah dibahas di lintas kementerian, tapi lebih banyak bantahannya tidak terkait dengan argumentasi ini. Jadi sejauh ini argumentasi ini atau masalah yang kita angkat ini masih cukup kuat ya. Kami juga mencari literatur tentang masalah ini sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin baik. Jadi ternyata di literatur sana juga di beberapa negara juga mencantumkan bahwa untuk masuk menjadi paket benefit sebuah program asuransi seharusnya dia memenuhi sekian banyak kriteria. Itu yang sebelah kanan ya. Dia harus masuk kriteria, dia harus cost efektif, terbukti pelayanannya cost efektif, harus terbukti ada budget impact yang baik, harus terbukti dia itu benar-benar perlu secara medis, harus terbukti aman, dan seterusnya ya. Jadi dan ini kalau dilihat frekuensi referensinya nih sebelah kanan, sudah banyak sekali referensi yang menyatakan bahwa ini memang kriteria-kriteria yang seharusnya ada sebelum suatu pelayanan kesehatan itu bisa dijamin oleh JKN. Jadi atas dasar inilah kita angkat bahwa nanti ke depan seharusnya sebelum masuk jadi benefit JKN harus memenuhi kriteria ini dulu, yang sebelah kanan ini. Dan ini pas kami angkat ke Prof. Asko Badgani, salah seorang tokoh ya dalam JKN ini, sangat setuju dengan kriteria ini dan diangkat. Bahkan beliau menambahkan kriteria tadi ya, bahwa pelkes yang masuk ke JKN ini harus pelkes yang ada unsur ketidakpastiannya. Dan harus biaya pelkes yang tidak mampu ditanggung oleh perseorangan atau masyarakat. Kalau dia masih mampu, seharusnya tidak perlu dijamin dalam JKN. Ini saking beliau yang teriyakini ya dengan argumentasi yang kita angkat. Jadi juga contoh ya, masih menggunakan contoh yang sama. Tadi saya menyampaikan juga, semakin spesifik sebuah masalah yang diangkat semakin baik. Jadi kami tidak lagi, kalau dilihat alurnya ya, dari mulai kebutuhan kesehatan, kita tidak bahas kebutuhan kesehatan di sini. Kita, karena terlalu luas menurut kami, ini tidak di luar kewenangannya BPJS, kita coba kerucutkan bahwa yang kita bahas di sini adalah tentang kriteria dari manfaat jaminan kesehatan. Jadi kita nggak ngomong panjang lebar, tapi kita spesifikkan ke sini sehingga nanti ujung-ujungnya diharapkan ada positive list dan negative list. Ya, positive list artinya hal-hal yang pelkes yang dijamin di JKN, negative list artinya yang tidak dijamin di JKN. Jadi kita coba kerucutkan, tidak bahas yang terlalu luas. Dan tadi yang terakhir tipsnya adalah kita membuat ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa? Karena kalau udah dibuat pertanyaan, kita dipaksa untuk menjawabnya. Jadi kalau masalahnya misalnya sampai dengan 6 tahun program JKN berjalan, manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin belum diatur dengan jelas. Kita berubah dari masalah ini menjadi pertanyaan, apa sih kriteria sebuah pelayanan kesehatan bisa dijamin oleh program JKN?
Jadi dengan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ke belakang kita lebih mudah karena kita akan fokus ke pertanyaan ini dan kita akan coba mencari jawabannya. Ini menurut saya lebih mudah ketimbang kita hanya berhenti di masalah. Baik, mungkin saya langsung ke kesimpulan. Jadi kalau tadi kita perhatikan di awal, masalah itu adalah kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan. Masalah memang terkadang sulit ditemukan karena terlalu subjektif. Kita berpendapat bahwa masalah ini sudah ada di kepala kita sehingga kita tidak mengambil waktu untuk menjelaskan secara baik kepada orang lain, kurang banyak alokasi waktu untuk merumuskan masalah, dan terlalu fokus pada masalah yang rumit ketimbang masalah-masalah yang sederhana. Bagaimana tips merumuskan masalah? Kita fokus pada kesenjangan ya antara yang terjadi dengan kenyataan, antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan. Kita coba cari dukungan pihak yang sepakat dengan masalah yang diangkat sebanyak mungkin. Kita fokus ke masalah-masalah yang spesifik ketimbang masalah yang umum, dan kalau boleh kita rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yang dapat dijawab. Saya kira ini, Mas Mumu, kita mungkin lebih banyak diskusi nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Citra atas materinya. Wah, sangat menarik dan tentu bisa menjadi bekal juga bagi kita semua, para duta BPJS Kesehatan, karena memang lagi-lagi dari Kedeputian Risnop sendiri kan kita ketahui bahwa salah satu untuk menemukan ide atau inovasi ya tentu kita harus berangkat dari sebuah masalah dulu, karena kita tidak bisa menemukan sebuah ide atau inovasi kalau masalah itu tidak bisa kita definisikan tersendiri. Oke, mungkin selanjutnya saya akan buka sesi diskusi, tanya jawab atau sharing kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan kalau memungkinkan untuk open kamera, atau kalau tidak silakan open mic. Kalau tidak mungkin ya silakan lewat chat saja. Ya, oke, dari Padang Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Mumu, Pak Citra. Waalaikumsalam. Wih, luar biasa Pak Bobi. Bobi. Kirain udah ceramah Pak. Biar teman-teman senyum aja lihatnya, kok aneh pakai kopiah gitu kan. Ya. Terima kasih Mas Mumu, mohon izin Ibu Bapak manajemen ataupun Ibu Bapak Duta BPJS Kesehatan, mohon izin juga Pak Citra. Jadi terkait sama tadi disebutkannya bahwa ternyata Pak Citra sering membimbing mahasiswa-mahasiswa yang penelitian dan melakukan penelitian tentang JKN, fokusnya memang mencari solusi. Nah, kalau sampai selama ini, apakah kita sudah pernah atau berencana atau memang sudah ada pembahasan dengan mungkin Kemenristek-Dikti atau Kemendikbud terkait dengan memasukkan kurikulum JKN, memasukkan program JKN itu ke dalam kurikulum, baik itu yang di sekolah ataupun di tingkatannya universitas, karena beberapa kali memang sering penelitian dari mahasiswa Pak di sini. Dari yang awalnya cuma FKM, FK keperawatan stikes, sekarang ini justru penelitian-penelitian yang terbaru itu dari non-medis, misalkan dia dari administrasi negara. Dia melihat sisi pelayanan publik, kemudian ada juga dari sastra, Pak. Mereka melihat rapat BPJS itu seperti apa, bahkan rapat kita aja dibahas begitu. Belum lagi yang dari IT kan. Kalau dari IT memang sempat kita koordinasi dengan Mas Didik, ada beberapa data yang memang tidak kita bisa berikan karena itu berkaitan dengan topologi. Tetapi yang menarik dari hal itu semuanya adalah pemahaman mereka tentang program JKN KIS itu nol besar begitu. Membedakan mana instansinya, membedakan nama programnya itu mereka belum sampai begitu. Tapi yang diangkat itu permasalahannya sudah sangat luar biasa beratnya begitu. Termasuk Ibu mohon izin Bu Lili, aduh, sekian kami. Mungkin Ibu Lili sebagai kepala cabang juga sering bertemu dengan, dulu waktu di Padang ketemu dengan BEM ya. Program ini belum sempurna, ingat mungkin Ibu. Tapi kok sudah dijalankan. Lah kalau nunggu sempurna kapan? Begitu jawaban Bu Lili. Saya ingat betul pada waktu itu. Nah itu apakah sudah mulai melakukan itu untuk kurikulum itu masuk ke kurikulum
JKN gitu. Misalkan kalau dari SD yang mungkin dilatih dengan gotong royongnya terlebih dahulu, setelah itu baru masuk ke FE yang kalau FE ini yang dilihat sebenarnya terkait sustainabilitas keuangan dan jaminan sosial begitu. Tapi berat-berat semua judulnya itu terkait dengan fraud contohnya. Tapi mereka ini dosennya yang membimbing kami Pak, dosennya yang membimbing kami. Artinya pemahaman mereka memang nol besar, tetapi yang ingin mereka selesaikan itu permasalahan-permasalahan besar begitu Pak. Saya kira ini masalah karena mereka belum bisa membedakan mana program JKN dan mana BPJS Kesehatan. Ya ujung-ujungnya BPJS Kesehatan yang ternyata selama ini begitu Pak. Saya kira BPJS Kesehatan yang salah tata kelola, BPJS Kesehatan yang mismanagement, karena yang sering kita dengar itu ya begitu. Artinya dari dosen ke mahasiswa pun ya belum tuntas mereka Pak. Pemahaman dosen pun juga terkait dengan program JKN di sini belum bagus begitu. Terima kasih Pak, mohon izin. Terima kasih Mas Mumu. Ya, silakan. Ya. Mungkin yang kedua ada juga yang bertanya dari tebing tinggi, Pak Arifandi. Silakan Pak Arifandi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mumu. Ya. Pak Citra juga terima kasih. Ini tentang terkait dengan tertarik dengan slide yang kedua tadi Mas Citra tentang permasalahan pengumpulan iuran nih tentang PBBU. Di situ ada aspeknya, ada yang bermacam-macam lah permasalahannya. Dari menurut Mas Citra sendiri, bagaimana kita bisa memberikan solusi tentang terkait iuran ini kepada peserta agar iurannya ini permasalahan yang selalu di JKN kita sendiri ya, di BPJS Kesehatan terkait dengan iuran, timpang tindihnya tentang iuran. Ini ada nggak solusinya terkait dengan iuran? Apa tidak bisa kita bekerja sama dengan ini hanya solusi saja atau sharing-sharing saja, Mas Citra? Mas Mumu ya? Siap. Gimana kalau kita bekerja sama dengan namanya PLN? Terkait dengan iuran juga dengan PLN, secara otomatis kalau dianya tidak membayar PLN, ya itu langsung apabila dianya terkonek dengan KTP-nya, dia wajib memang harus membayar BPJS Kesehatan, itu otomatis. Tapi kalau dia tidak bisa membayar PLN-nya, dia bakalan gelap-gelapan seperti itu, Mas Citra atau Mas Mumu. Gimana solusinya? Ini terkait dengan iuran terus. Selalu kita seperti kapal mau tumpah. Yang kita keluarkan berlebih yang kita tumpang tindih sih seperti itu. Hanya gara-gara iuran yang seperti kapal mau tumbang kita ini. Gimana solusinya, Mas Citra? Baik, terima kasih Mas Mumu. Siap, terima kasih Pak Arifandi. Tadi ada yang angkat tangannya atau salah klik mungkin ya? Dari Kebumen siapa ya? Oke, mungkin sambil nunggu mungkin bisa kita minta arahan dulu dari Pak Citra terkait pertanyaan yang telah masuk dari Pak Bobi dan Pak Arifandi tadi. Silakan Pak Citra. Ya, makasih. Pertama dari Mas Bobi ya, kurikulum JKN KIS memang pengalaman saya, bahkan jangankan mahasiswa ya atau anak sekolah, tapi bahkan dari pihak regulator pun kadang-kadang pemahamannya masih jauh lah ya. Tapi saya juga kadang berpikir mungkin nggak fair juga ya, karena kita di BPJS ini kan benar-benar 24/7 lah ya mikirin JKN ini, dari mulai bahkan sampai perintilan. Sementara orang lain kan memang sesekali, dan yang saya, kalau pertanyaannya tadi apakah sudah sempat dipikirkan kurikulum, seingat saya pernah, tapi bukan dari Risnov, dari kedeputian lain, dari mungkin Mbak Lili pernah dulu ya waktu di Diklat ya, saya ingat saya pernah ada yang mengusulkan bahkan sampai di tingkat SD gitu ya, tadi disampaikan belajar gotong royong dulu dan seterusnya. Sudah ada pemikiran untuk masuk ke kurikulum sekolah gitu ya, jaminan sosial sih, bukan jaminan kesehatan seingat saya, tapi tolong nanti dikoreksi. Tapi memang
kalau memang mengharapkan orang untuk memiliki level pemahaman yang sama dengan kita, kalau menurut saya nggak fair juga, karena memang kita, ya tadi saya bilang 24/7 mikirin ini, sampai Z-nya kita pikirin, perintilannya ya di Indonesia yang paling tahu ya kita lah tentang JKN itu bisa dibilang ya. Karena orang lain, bahkan informasinya udah kita siapkan pun, belum tentu dia mau baca. Memang ujung-ujungnya orang lain baru mencari tahu ketika butuh. Dan ini selalu argumentasi yang saya angkat kalau ada yang mengeluhkan tentang sosialisasi. Selalu sampai tahun ke-6,5 ini dianggap kita ini kurang sosialisasi di mana-mana. Pasti teman-teman juga merasakan itu. Dan argumentasi yang saya angkat selalu, sebenarnya informasi itu ada, cuma nggak mau dicari aja. Karena kita mau Google aja dapat kok semua informasi yang kita tanyakan. Cuman memang orang-orang itu, masyarakat kita itu memang cenderung mencari ketika mereka membutuhkan, dan program-program kayak JKN ini kan memang baru dicari ketika mereka sakit. Pada saat mereka nggak sakit ya memang tidak dicari informasinya. Tapi intinya untuk menjawab pertanyaan itu, sudah pernah ada inisiatif untuk memasukkan JKN ke dalam kurikulum di sekolah. Saya sastra ya, ada yang dari sastra ya mau meneliti JKN ya. Saya belum pernah sih kalau sastra. Izin Pak, meneliti bagaimana bentuk koordinasi kita dengan stakeholder lain, terus meneliti rapat kita seperti apa begitu. Oh. Rapatnya teknisnya seperti apa ya Pak di BPJS Kesehatan gitu kan? Mungkin dikiranya kita rapat. Dan bahkan kalau kita lihat jadi gibah. Kemudian dilihat dari latar belakang masalah gitu, kalau kita jadi dosen pembimbingnya mungkin banyak yang dicoret karena di situ masih tulisnya peserta BPJS, kemudian iuran BPJS masih kebolak-balik. Ya begitulah Pak Citra. Ya wajar sih, menurut saya wajar. Masih panjang lah perjalanan kita ini, baru 6,5 tahun ya. Tapi selalu upaya kita kan sosialisasi di mana-mana ya. Tapi sekali lagi, selama penduduk masyarakat kita memang masih berpikir jangka pendek ya, kan kita berbeda ya dengan masyarakat di negara lain. Mungkin saya nggak tahu ya kenapa di Indonesia ini memang sangat sulit untuk merencanakan segala sesuatu. Saya sempat berpikir salah satunya adalah faktor iklim juga berpengaruh. Karena kalau di luar negeri kan memang ada 4 musim, memang orang dari kecil dipaksa untuk merencanakan sesuatu, karena ketika musim, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan pada musim tertentu. Misalkan musim panas dia nggak bisa ngapain, di musim dingin dia nggak bisa ngapain, sehingga dipaksa dalam setahun itu orang merencanakan segala sesuatunya, sehingga terbawa kemana-mana sampai ke merencanakan hidupnya, yaitu menggunakan jaminan pensiun kah, jaminan kesehatan kah. Bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi di Indonesia kan karena iklimnya juga stabil, setiap tahun nggak ada hal-hal urgent yang harus direncanakan. Paling kalau menjelang Lebaran aja dia harus nyiapin uang lebih. Tapi selebihnya kan sepanjang tahun memang dari kecil nggak terbiasa untuk merencanakan, karena ya itu salah satu pemikiran saya. Mas Arif Andi tentang pengumpulan iuran, bagaimana solusinya? Nah, kalau kerjasama PLN udah beberapa kali itu diangkat oleh bahkan di level KSP, kantor staf presiden, yang ngangkat ini. Gimana kalau dengan PLN? Tapi dia dengan yakinnya mengatakan itu tidak mungkin katanya, karena PLN tidak punya tidak ada kepentingannya dengan nomor nomor KTP ya, nomor induk, nomor NIK. Bagi mereka tidak punya data itu, sehingga sulit bagi kita untuk menggabungkan sistem di PLN dengan sistem di BPJS, katanya seperti itu. Jadi, tapi kalau ditanya strateginya apa, kita kan selalu berkiblat ke Korea ya. Korea kolektabilitas informalnya 90 sekian persen, saya lupa, 92 atau berapa persen. Jadi jauh dari kita ya. Jadi selalu kita mengacu ke mereka. Dan mereka strateginya apa? Tidak lain tidak bukan adalah dipaksa. Jadi di sana mereka bahkan sudah bilang strateginya bukan lagi sukarela tapi suka paksa. Itu diakui sendiri oleh pihak BPJS-nya Korea. Tapi di Korea itu diuntungkan oleh, jadi mereka menerapkan suka paksa itu seiring dengan membaiknya ekonomi mereka. Kan kita sama-sama tahu Korea booming ya ekonominya pada saat elektronik mereka Samsung, terus Kia mobil itu booming, ekonominya naik. Di saat yang sama mereka juga menekan
menjatuhkan sanksi-sanksi yang keras bagi penunggak iuran, bahkan sampai bisa mengambil tabungan secara paksa. Kalau tabungannya kosong, mereka bisa ambil asetnya, mobilnya bisa disita, rumahnya bisa disita. Tapi itu terjadi pada saat ekonominya membaik. Jadi kalau mau diterapkan di Indonesia, mungkin tipsnya jadi perbaiki dulu ekonominya. Pada saat masyarakat sudah makmur, yaitu mungkin lebih mudah kita menerapkan sanksi-sanksi yang ketat tentang iuran. Karena kalau tanpa sanksi udah nggak bisa. Saya juga ingat ada satu panggung ya waktu itu dengan orang Bank Dunia. Orang Bank Dunia kan waktu itu topiknya juga tentang iuran informal. Ada penonton yang nanya, Pak, Anda dari Bank Dunia kan ini pengalaman internasional sudah banyak, pasti tahu lah tips untuk meningkatkan kolektabilitas iuran sektor informal. Jadi bagaimana menurut Anda pengalaman negara-negara lain sekian banyak Anda pelajari? Dengan mudahnya dia jawab, kalau saya bisa jawab pertanyaan itu, saya dapat Nobel. Artinya dia sampai sekarang bahkan dengan pengalaman mendunia sekalipun, pengalaman dari banyak negara, tetap yang namanya kolektabilitas iuran itu dalam program asuransi sosial, belum ada satu metode yang paling ampuh, dan yang paling ampuh yang saat ini ya baru di Korea itu, dengan penegakan aturan. Jadi itu jawaban saya. Gimana kalau kita bikin seperti itu, Mas Citra? Ya? Gimana kalau seandainya kita bikin seperti Korea? Ayo. Mau kapan? Besok? Ya. Memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Ya. Artinya bukti empiris menyatakan bisa lama-lama kita ini nanti seperti ada timbang rasa terus. Iya. Bukti empiris menyatakan itu yang efektif, Mas. Belum ada cara lain yang efektif. Jadi gitu jawaban saya. Tapi mungkin di-highlight ya. Di-highlight tadi apa yang disampaikan oleh Mas Citra, bahwa itu dilakukan oleh Korea seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Artinya gini loh, kita boleh aja sih melakukan pendekatan yang sifatnya itu represif ya. Tetapi apa dong konsekuensinya gitu. Ya, misalnya kayak sekarang, nggak usah kita bicara tentang kolektibilitas kita. Misalnya kita bicara sekarang itu tuh adalah tentang bagaimana menyuruh orang pakai masker gitu loh. Bagaimana nyuruh orang lockdown gitu. Ya nggak sih? Kan harusnya kalau mau selesai masalah ini harusnya lockdown total gitu. Tapi nggak bisa tuh kalau ada orang keluar dari rumah dengan tanpa membawa izin sesuai dengan yang sudah dipersiapkan itu ditangkap. Kalau di Malaysia ditangkap, Cit. Temanku ditangkap tuh. Keluar dari situ ditangkap gitu. Ditangkap gitu. Tapi nggak bisa di kita nggak bisa ini kenapa Mas, orang itu di lockdown tapi di negara-negara itu mereka disediakan makannya. Sekarang mampu nggak pemerintah kita melakukan itu? Terus misalnya katakanlah begini, orang nggak punya duit, kita ambil asetnya, pemerintah menyediakan nggak lapangan kerja dan pendidikan yang memadai? Jadi maksud saya itu tadi yang balik lagi ke topiknya Mas Citra ini, seringkali kita tuh jump to conclusion, sementara the whole picture tentang permasalahan yang kita hadapi itu tuh kita nggak utuh juga. Mungkin itu aja dari saya. Makasih. Makasih Mbak Lili. Kita balik ke Mas Citra. Ya, siap. Ini ada pertanyaan dari diskusi aja Mas Mo ya. Darul dari Ambon. Oh, silakan Pak Ripandi, masih ada mau ditanyakan? Kayaknya dari Ambon dulu deh, Mas Mumu. Oh ya. Yang mau bertanya. Oke, ini ada dari Ambon. Selamat malam, izin bertanya Mas Citra, saat ini yang menjadi formula dalam hal penyelesaian masalah adalah dengan menggunakan metode LSS. Sebelumnya pernah juga di era Askes, metode yang digunakan adalah 4DX. Menurut Mas Citra, apakah penggunaan metode tersebut secara tepat menyelesaikan permasalahan kita, sedangkan di beberapa bagian kebijakan JKN ada di tangan pemerintah? Mohon sharingnya. Ya, ini pertanyaannya, mungkin saya nggak terlalu tahu persis ya, masalahnya apa yang diangkat di sini. Karena di sini langsung jump to metode LSS, terus 4DX, yang disinggung tentang masalah di sini lebih banyak ke kebijakan JKN ada di tangan pemerintah. Jadi saya belum menemukan benang merahnya nih antara masalahnya apa dengan metode yang
solusi yang ditawarkan itu apa. Kalau maksudnya soal solusi sih udah ada ya, LSS, 4DX, tapi masalahnya apa sebetulnya di sini? Kalau yang saya tahu kan LSS hanya berupaya meminimalkan ini ya, deviasi ya, sehingga kalau dalam manufaktur kayaknya bagus itu karena supaya lebih seragam. Tapi saya belum tahu persis masalah apa yang diangkat di sini. Kalau boleh ini dengan Pak Dahrul ya, boleh disampaikan aja mungkin secara lisan masalahnya apa sebetulnya, sehingga muncul apa namanya metode LSS sebagai solusinya. Ya, silakan Dr. Darul, masih on? Oke, sambil menunggu konfirmasi dari Dr. Darul, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain ingin menyampaikan sesuatu, sharing, kami persilakan. Pak Rifandi, ada yang masih mengganjalkah? Kalau ditanya masih mengganjal seperti itu, masih banyak sih yang mengganjal. Tapi udah tahu masalahnya, Mas. Kalau saya terkait dengan iuran itu saja, Mas Citra dan Mas Mumu, kalau bisa, seperti yang dibilangkan Ibu Yuli tadi ya, karena di Indonesia ini kita SDM-nya terlalu, gimana kita lihat, kita tidak meremehkan Indonesia ya kan. Kalau di Jepang sana, walaupun dianya itulah SDM-nya, di Jepang sana kalau sudah lampu merah, dia wajib berhenti. Kalau di sini enggak, gitu lampu merah main terobos saja enggak. Itulah SDM-nya, seperti itu. Makanya di Indonesia ini, kenapa tidak maju seperti itu SDM-nya. Sekarang kita tegas-tegas aja, Mas Citra, kalau mau apa. Kalau iuran nggak mau dibayarkan, terserah kita mau pakai apa, seperti itu. Jangan kita lagi memaksakan harus ini. Jadi kita yang tertimpa kan. Seperti itu. Makanya tadi saya sarankan, sebaiknya kita kan bekerja sama dengan PLN. Apabila PLN itu sudah memutus, ini otomatis iuran itu wajib dibayarkan, baru bisa hidup itu lampu. Emang dia mau gelap-gelapan terus? Iya. Termasuk PAM juga ya, PDAM sekalian, matiin airnya. Sekalian aja semua Mas Citra, biar sekalian, biar iuran kita sekalian naik semua kan, biar ada kita imbasnya sekalian. Ya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sih pandangan saya, mungkin saya kan awam juga. Sebenarnya kan di Indonesia ini ya tentu kita harus saling pengertian juga karena seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Citra dan dari KSP sudah ada beberapa pertimbangan dan memang harus dalam kerjasama kan tentu kita harus win-win solution. Jadi lagi-lagi kan tentu tidak bisa memaksakan satu kehendak saja bahwa untuk demi kolektabilitas kita, tapi kita memaksakan apalagi yang dimanfaatkan adalah pihak eksternal mungkin itu sih. Boleh ini Mas Mumu sedikit ke tadi pertanyaannya Pak Dahrul ya dari Ambon. Silakan Pak. Iya. Mungkin saya lebih menyoroti langsung aja ke masalahnya. Jadi yang saya lihat masalahnya di sini adalah beberapa kebijakan JKN ada di tangan pemerintah. Jadi mungkin memang mau disoroti lebih banyak, BPJS ini nggak punya banyak ini ya kendali ya atas banyak hal. Nah ini juga masalah nih. Tinggal kita berstrategi saja. Apakah kita mau terus berfokus pada sesuatu yang di luar jangkauan kita, atau kita sebaliknya kita lebih banyak fokus ke hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau ngikutin teorinya 4DX yang ditulis juga oleh Pak Dahrul di sini kan, justru sebaliknya kita harus fokus ke hal-hal yang dalam kendali kita saja. Yang di luar itu udah kita nggak usah terlalu banyak habiskan energi karena yaitu di pertimbangannya antara sumber daya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kalau memang itu hal-hal yang di luar kendali kita, tentu jadi nggak seimbang. Terlalu banyak sumber daya yang dikeluarkan ketimbang hasilnya. Tapi di sisi lain kalau mau berpendapat lain seperti kita mau tetap walaupun itu di luar kendali kita mau tetap upayakan untuk pengaruhi hasilnya, ya itu kita harus berstrategi memang. Nah itulah yang bidang yang saya geluti ini karena saya di riset JKN di mana banyak sekali hal-hal di luar kewenangan BPJS. Jadi saya harus seperti tadi Mas Mumu sampaikan win-win solution akhirnya karena ini banyak di luar kendali kita. Misalkan tentang tadi ya yang
kebutuhan dasar kesehatan. Kita punya kepentingan, tapi orang lain juga kalau ada banyak pelayanan kesehatan yang dikeluarkan dari paket JKN, ada juga pihak lain yang nanti berkepentingan yang berkeberatan, akhirnya akan clash di situ. Makanya harus ada win-win solution, akhirnya harus dipikirkan. Jadi tidak serta-merta hanya mengangkat masalah yang subjektif yang tadi saya bilang, yang menurut kita saja, tapi harus pikirkan juga orang lain. Ya itu bisa diatur sebetulnya kalau memang kita mau fokus ke hal itu ya. Seperti kayak tadi kalau ada programnya, ada pelayanan kesehatan yang nggak dijamin, misalkan tadi persalinan kita mau keluarkan dari JKN, itu pasti udah banyak sekali pihak yang berkepentingan. Dari Kementerian Kesehatan juga ada direktoratnya khusus itu yang nanti kelabakan kalau itu keluar, ada juga dari pasien yang nanti protes. Itu harus dipikirkan win-win solution-nya, dan salah satu yang kita tawarkan tetap sebetulnya, tapi dijamin oleh APBN, misalnya ada dana khusus seperti jam persal dihidupkan lagi, jadi dana persalinan itu dikeluarkan dari JKN, masuk ke posnya APBN, tapi yang mengelola tetap bisa BPJS sebagai pengelola, sebagai third party administrator, sebagai TPA. Kita dapat fee dari dana yang dikelola. Jadi seperti COVID, kita kan membayar COVID bukan menggunakan dana jaminan sosial, tapi pakai dana APBN. Begitu juga program-program yang rencananya mau dialihkan dari JKN menjadi pos yang lain gitu. Jadi kayak hal seperti itu. Jadi win-win solution, tetap pelayanannya ada, bahkan nanti kementerian juga bisa pegang anggaran, jadi kayak gitulah teknik-teknik untuk orang lain. Oke, ya. Ada lagi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain ingin sharing? Persilakan. Om Acit dari MSDM RM, ada mau disampaikan Om Acit? Atau rekan-rekan yang lain? Bapak Ibu leader? Ya, silakan Om Acit. Terkait dengan JKN, padahal sebenarnya kan materinya dari Pak Citra ini kan lebih ke ini ya, cara menemukan masalah. Saya izin nanya Mas Mumu ke Pak Citra terkait dengan, tapi ini pertanyaannya ke general ya, nggak harus terkait dengan JKN. Jadi Pak Citra, kita seringkali kalau misalnya udah banyak sih teknik-teknik cara menemukan masalah, terus merumuskan masalah. Nah, kendala dari kita yang paling sering ditemukan itu adalah ketika kita sudah menemukan root cause-nya, udah susah-susah payah kita menemukan root cause-nya, kita terkendala dengan tindak lanjut dari masalah yang kita temukan tersebut, Pak Citra. Nah, misalnya ketika kita telah menemukan, oh akar masalahnya seperti ini, tapi ketika kita menindaklanjuti, ada banyak terkendala permasalahan, baik dari segi regulator, baik segi birokrasi, maupun dari segi SDM-nya. Nah, mohon arahan masukan dari Pak Citra, sebaiknya tahap penyelesaian dari permasalahan tersebut yang baik seperti apa Pak alurnya? Dimulai dari mana dulu nih? Biasanya dari Pak Citra kalau menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Citra, Mas Ungu. Ya, terima kasih Om Acit dari MSDM RM. Ya, oke. Masih ada dari Bapak Ibu rekan-rekan yang lain, kita persilakan sambil nunggu. Ya, mungkin ya sambil nunggu bisa dijawab dulu oleh Pak Citra terkait dari sharing dari Om Acit tadi. Silakan ya. Pak. Ya, mungkin boleh dikasih contoh yang lebih ini nggak, yang lebih real. Kira-kira contohnya seperti apa, Mas Muhtar ya? Ada mungkin pengalaman pribadi tentang masalah itu tadi, contohnya? Ya, misalnya kayak apa ya? Contoh kayak yang sekarang lagi hot-hotnya kan di ini ya, pelayanan peserta ya. Teman-teman misalnya di kantor cabang, itu kan
benar-benar lagi digencar banget terkait dengan LSS tadi yang seperti yang disampaikan sama siapa tadi dari dari Ambon ya, kalau nggak salah, dari Maluku. Nah, itu kan benar-benar digenjot terkait dengan bagaimana cara menemukan masalah via ini LSS dengan metode gini. Ketemulah masalahnya. Nah, ternyata ketika masalah itu ditemukan dan dicoba buat cari solusinya, mentok nih. Misalnya dari ya birokrasi lah, atau dari sarana dan prasarana, atau mungkin dari regulasi misalnya mentok, yang itu terkadang kalau kita menyelesaikan justru butuh effort dan waktu yang lama. Sementara kalau untuk penyelesaian masalah kan dikasih timeline, kita dikasih kejar target sekian waktu harus selesai. Nah, gimana tahapan atau alur terbaiknya supaya masalah itu yang sudah kita temukan itu bisa terselesaikan dengan waktu yang tadi udah dikasih timeline atau SLA. Mungkin itu lebih konkretnya sih seperti itu kurang lebih, Pak Citra. Ya, ini makasih ya. Pertanyaannya sulit ya, karena terkait sehari-hari ya. Memang kita sangat banyak, kalau saya sih pribadi ya, begitu dapat masalah yang sudah jelas gitu ruang lingkupnya sebesar apa, terus udah ketemu nih masalahnya ya. Jadi bukan masalah cara menemukannya lagi, tapi udah ketemu. Yang pertama memang harus di list sumber daya apa yang tersedia. Terutama sumber daya waktu, tenaga, itu tadi seperti disampaikan ada banyak keterbatasan. Saya pun sama. Dalam menyelesaikan masalah-masalah banyak sekali keterbatasan. Maka yang harus dilakukan pertama ya, karena saya bukan tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Tetap kalau saya punya banyak, saya menyebutnya kalau dulu di kuliah fungsi kendala ya. Jadi kita punya tujuan, tapi kita punya banyak fungsi kendala. Misalkan saya nggak ingin, misalkan staf saya kerja lebih dari 8 jam sehari. Saya nggak ingin hari libur mereka kerja. Jadi meskipun masalahnya sebesar, tapi kalau saya tetap tidak mau kompromi untuk hal-hal seperti itu ya. Saya tetap nggak mau kompromi untuk fungsi-fungsi kendala tadi. Jadi saya akan gunakan segala cara untuk memastikan bahwa masalah itu bisa selesai. Jadi yang bisa saya atur adalah ya, ekspektasinya. Misalkan saya harus lapor ke atasan saya menyatakan bahwa ini masalahnya tidak mungkin diselesaikan dengan keterbatasan seperti ini. Karena saya tipenya memang tidak mau kompromi masalah kendala-kendala yang saya sudah tetapkan untuk staf-staf saya gitu ya. Saya nggak mau. Tapi ada juga tipe orang yang memang tidak peduli. Memang pokoknya saya masalah sebesar apapun, dengan cara apapun, itu harus selesai. Itu tipe orang yang berbeda-beda ya. Saya tipenya mungkin bukan yang seperti itu. Jadi ya saya tadi, yang saya coba negosiasikan pertama adalah itu. Masalahnya saya negosiasikan dulu. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah sebesar ini, meskipun ini adalah root cause. Kalau memang ingin menyelesaikan root cause yang benar, ya saya minta sumber daya tambahan. Saya nggak bisa menyelesaikannya dengan kondisi existing saat ini. Mungkin keterdengarnya sepele ya, tapi hal ini penting untuk disampaikan kalau menurut saya. Kecuali kita emang tipe yang nggak peduli ya. Pokoknya apapun segala cara, mau kayak mau jungkir balik kayak apapun, kepala jadi kaki jadi kepala, tetap harus selesai. Ya itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau tipenya mungkin ada yang mungkin setipe dengan saya, ya saya akan fight bagaimanapun caranya ini masalah yang dibebankan kepada saya ini di adjust gitu, menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya ini. Karena hal terakhir yang saya inginkan adalah ya jatuh korban gitu ya bagi dari internal kita hanya karena ingin menyelesaikan suatu masalah yang ada di luar kendali kita. Saya sih tipenya seperti itu. Dan nggak haram kok nego ke atasan ya. Asal kita bisa dengan baik menyampaikan, kita nego aja. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Gitu ya Om Macit. Nego aja ke atasannya Om Macit. Negonya ini siap. Sebenarnya izin saya coba menginline-kan ini dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman Decem juga yang ikutan Zoom kali ini. Nah, beban dari teman-teman itu kan kadang teman-teman Decem itu, izin Pak Citra ya, izin agak nambah dikit. Iya, silakan. Mungkin ini hanya buat share aja, mungkin kan
teman-teman DCM itu kan merasa berat semua beban pekerjaan. Nah, mungkin ini bisa mengambil intisari dari ini sampaikan Pak Citra, ada batasan-batasan tertentu yang kita sudah tidak bisa lagi mendobrak batasan tersebut. Mungkin itu ya, izin Pak Citra. Terima kasih. Iya, jadi gini ya, teman-teman ya, kita harus, kalau saya pribadi, kita budayakan berargumentasi dengan baik ya. Kalau memang tadi masalahnya beban kerja terlalu berat, ya kita argumentasikan lah. Kumpulkan data-datanya, tunjukkan kepada atasan, sampaikan dengan baik. Saya yakin kalau atasannya pengertian, pasti kalau argumentasinya baik, pasti diterima. Nggak mungkin nggak. Nggak ada yang bisa ngalahin argumentasi yang baik. Jadi ngikutin tadi yang saya sampaikan, ya kumpulkan data-datanya, kalau bisa cari referensi. Ya memang terdengar klise ya, tapi kita harus budayakan itu. Yang penting santun aja caranya. Jangan kita mentang-mentang udah beban berat, udah stres segala macam, terus kita melupakan komunikasi yang baik. Dan ini terbukti di beberapa kali. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Risnov juga, kekuatan argumentasi itu sulit dibantah ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang udah sering dengar dengan Rocky Gerung misalkan gitu kan, kekuatan argumentasi. Nanti kelihatan kok kalau argumentasi kita bagus itu memang nggak bisa dibantah. Yang ada nanti ya kebenaran akan dengan muncul sendiri. Kalau memang teman-teman bebannya berat, pakai analisis beban kerja misalnya, menunjukkan itu ke atasan, risiko-risiko yang bisa timbul, saya yakin bisa lah atasan itu dipengaruhi oleh argumentasi kita. Itu nggak hanya untuk konteks DCM ya, tapi semua masalah yang dihadapi oleh teman-teman, kalau saya boleh sarankan, budayakanlah berargumentasi dengan baik, dengan santun ya. Itu sih. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada. Mungkin dari saya sendiri, Pak Citra, mungkin mau sharing aja. Kemarin kan kalau saya pribadi, kenapa berinisiatif untuk membuat XD seperti ini, karena memang kan konsen saya pikir bagaimana teman-teman bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan di luar atau di rumahnya, istilahnya ya ketahanan keluarga lah seperti itu. Sekarang marak fenomena yang kita lihat, mungkin yang saya sering lihat, mungkin di wilayah saya saja, yang masuk di jangkauan saya tidak tahu di kedeputian lain atau di kantor pusat. Banyak beberapa rekan kita, mungkin teman atau bawahan atau mungkin atasan yang mungkin karena kredit dengan pekerjaan, sehingga permasalahan yang sebenarnya mungkin yang seharusnya bisa disupport oleh organisasi dalam hal ini untuk menuju work-life balance, utamanya misalkan berkeluarga, ini menjadi salah satu konsen juga, sehingga beberapa di antara rekan-rekan kita kesulitan untuk menyempurnakan ibadahnya ini, Pak, kalau menurut saya. Jadi, apakah memang tidak ada instrumen dari riset dan inovasi atau mungkin MSDM RM terkait untuk work-life balance ini? Misalkan ketika teman atau rekan ada yang cerai misalkan, itu kan mungkin ada skema yang harus dilalui dan mungkin ada sanksi atau gimana, teguran kepada atasannya, tapi ketika rekan tidak bisa menemukan pasangan hidupnya, apakah tidak menjadi konsen juga bagi perusahaan? Karena tentu ketika mereka bisa menyempurnakan ibadahnya, tentu mungkin hasil produktivitas menurut saya pribadi mungkin jauh lebih maksimal. Apakah tidak ada konsen selama ini terkait masalah mungkin yang dianggap sepele sih bagi beberapa orang, tapi mungkin kalau saya pribadi lebih konsen ke situ, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, karena saya nggak di SDM ya, saya nggak tahu, tapi saya yakin teman-teman di MSDM sudah pasti, dari sini kayaknya ada dari MSDM ya, nanti silakan kalau mau menambahkan. Tapi tadi saya menekankan masalah yang Mas Mumu angkat ya, work-life balance. Jadi artinya ada masalah dianggap tidak seimbang ya, antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Saran saya tadi, saya juga sudah berkali-kali sih menyarankan ini ke
ke MSDM. Bukan hanya itu, termasuk seperti masalah penempatan dan sebagainya, yang jauh dari rumah dan sebagainya. Tapi tadi ya, kita bisa berargumentasi dengan baik. Kita bisa tunjukkan dengan data, misalnya bagaimana sih kinerja orang-orang yang misalkan ditempatkan jauh dari rumah. Karena memang saya bisa memahami juga, karena ini adalah kepentingan perusahaan ya, kepentingan kita nggak bisa juga terlalu memaksakan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita bisa berargumentasi dengan baik, menunjukkan hasil analisis, misalnya ini kecenderungan orang-orang kinerja orang-orang yang jauh dari rumah ternyata yang dekat, atau sebaliknya antara yang yang sedemikian, yang seperti ini dampaknya kesulitan mendapatkan beribadah ya, dalam saya mematikan video ya, kesulitan dalam mendapatkan pasangan dan seterusnya, sehingga berdampak pada kinerja. Ya, seperti itu, Pak. Semua hal-hal yang menurut saya sangat bisa diangkat, dan kalau bisa ditunjukkan analisisnya dengan baik saja, dengan tertib, dituliskan dengan rapi masalahnya ini, lalu menawarkan solusinya seperti ini, saya sih yakin itu sangat bisa diterima ya. Saya nggak enak juga karena di sini ada beberapa staff saya juga ya, yang juga mungkin senyum-senyum aja kalau saya ngomong kayak gini. Tapi ya, sekali lagi, tolong jangan ragu ya, mendefinisikan suatu masalah dengan baik, menawarkan solusi dengan baik, disampaikan ke atasan dengan baik, itu nggak akan bisa ada yang argumentasi yang baik itu nggak akan lenyap, pasti akan diterima lah kalau menurut saya sih. Jadi sampaikan aja Mas Mumu, jangan disimpan sendiri terus, jangan jadi beban sendiri. Ya saya ulang lagi, hal terakhir yang saya inginkan adalah teman-teman menjadi korban gara-gara ini ya, itu hal terakhir yang saya sangat tidak inginkan. Siap. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya tidak simpan sih Pak, maksudnya saya cuma mengamati saja apakah, kenapa sih saya bertanya dalam hati, loh kok seperti ini. Kalau yang saya dengar ketika misalkan ada rekan yang mengalami kasus menuju ke perceraian, itu menjadi concern dari MSDM, tapi kenapa ketika misalkan ada rekan yang sudah usianya segini tapi kok belum mendapatkan pasangan hidupnya, tapi belum ada semacam skema yang diatur oleh organisasi. Makanya saya pikir ya apa bedanya, kan sama-sama untuk ketahanan keluarga seperti itu. Jadi saya sebenarnya melihat itu saja, cuma mungkin belum tahu kemana bisa bertanya untuk terkait hal ini. Namun pada forum ini mungkin karena kita berbicara mengenai masalah, ya izin saya sampaikan seperti itu Pak. Oke, mungkin masih ada dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain, kami persilakan. Mungkin sudah tidak ada ya? Ya, oke. Kalau memang sudah tidak ada, kita akan akhiri kegiatan ini. Dan sebelumnya mungkin kami izin minta kesediaan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang masih stay untuk berkenan untuk open kamera atau open mic, untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Citra atas perkenan waktu beliau. Kita akan sesi foto bersama di aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, dalam forum yang lain, baik online maupun offline. Mungkin kami harap Pak Citra kalau jalan-jalan ke Mamuju, Pak. Siap. Segera deh kalau bisa. Wilayah 9, ya ketika situasinya sudah normal, Pak. Atau mungkin teman-teman yang diajak ke Kedeputian Risno, Pak. Wah, boleh. Lagi butuh nih. Wah, jangan, bukan Pak, bukan begitu Pak. maksudnya ada pertemuan. Bagaimana Om Macit? Ya, oke. Jangan suka mancing Mas Umu. Oh, siap. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Silakan yang masih berpakaian rapi, sopan tentunya. Kita berkenan untuk buka kamera, dan sekalian open mic. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Citra. Oke, saya hitung ya sampai 5. 1, 2. Ya, terima kasih Pak Anto, Pak Amri Pohan,
Ibu Atmi Rosefa, Pak Jamal Jayapura, Pak Arifandi, Dr. Kiki, Mamuju, Pak Agung, Bojonegoro. Ya, oke. Saya capture ya. Hitung 1, 2, 3. Ya, oke. Tahan ya, kita ganti gaya dulu. Gaya bebas. Ya, oke. Kita satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Mas Mu. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan Pak Citra. Tentu kami mengetahui bahwa kesibukan Bapak sangat padat, tapi berkenan untuk sharing bersama rekan-rekan di sini. Kami juga pada kesempatan kali ini ingin mengundang juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang lain. Jika ingin sharing di XD Expert, boleh diusulkan di link yang telah kita sematkan di grup Telegram, atau boleh japri saya jika ada temannya atau pimpinannya yang dirasa bisa untuk sharing. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Citra pada malam hari ini menjadi amal jariah buat Bapak. Ilmu yang dibagikan tentu akan sangat bermanfaat, Pak. Seperti tema kami, ya walaupun mungkin bukan saat ini kita gunakan, bisa minggu depan, bulan depan, atau di waktu yang akan datang, bukan saya yang gunakan, tapi bisa jadi saya share kepada keluarga saya, rekan saya, pimpinan saya, atau bawahan saya kelak, seperti itu. Mungkin insya Allah akan menjadi berkah bagi narasumber. Terima kasih. Ayo kita ucapkan terima kasih kepada Pak Citra. Terima kasih Pak. Semoga sehat dan semoga Terima kasih Pak Citra. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua sudah join. Ya. Terima kasih Pak Citra. Ya. Oke, izin kami close room ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weekend, weekend. Salam.